memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom pemirsa, selamat malam. Bertemu kembali di acara kami di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kami Miracle. Dan pada malam hari ini narasumber spesial kita dari kota Palembang. Beliau adalah gembala sidang dari Gereja City Blessing di kota Palembang. Juga fasilitator dari jaringan doa nasional di kota Palembang. Dan baru-baru ini beliau dilantik menjadi ketua persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili Indonesia untuk Sumatera Selatan. Bagaimana kiprah pelayanan hambanya ini? Ikuti perbincangan kami dengan pendeta atau pastor Jeffrey Huta Barat. Shalom, pastor. Shalom, shalom, Bapak Pendeta Marlon. Wow, apa kabar? Baik sekali. Kesempatan yang luar biasa berbincang-bincang dengan Bapak. Kita bercerita kasih karunia dan kebaikan Tuhan ya Bapak ya. Siap, siap. Luar biasa. Pak Jeffrey, walaupun Bapak dikenal banyak orang di kota Palembang, di beberapa organisasi Bapak terlibat dan aktif sekali, tapi boleh dong cerita siapa Jeffrey Huta Barat di masa lalu? Apakah hanya Palembang? Ada cerita di balik perjalanan hidupnya sehingga mengenal Tuhan Yesus. Baik. Wah, kalau cerita masa lalu itu luar biasa ya. Kalau saya kilas balik bagaimana kehidupan saya. Saya ini lahir di Pelaju sebenarnya. Saya lahir di Pelaju 23 September tahun 71. Jadi sekarang usia saya sudah lebih setengah abad ya. Ya. Mungkin banyak orang yang melihat saya jauh lebih muda katanya dari usianya, tapi dia begitulah. Karena kebaikan Tuhan ya, katanya kalau kita ini ngalamin Tuhan, wajah kita selalu berseri-seri. Amin. Terus saya lahir dari keluarga Batak, campuran Jawa. Papa saya itu asalnya dari Tarutung, marga Huta Barat. Ya, tentu. Katanya sih kata orang-orang Batak itu marga Huta Barat itu marga yang paling enak diajak bergaul, karena katanya Huta Barat itu singkatan hubungan tanpa banyak syarat katanya. Kayak bukankah Tuhan Yesus juga kayak brigadir ya, kayak brigadir ya, hubungannya dengan tidak banyak syarat. Tapi ini bukan brigadir J kan? Oh bukan. Tapi justru karena marga Huta Barat lah terbongkar itu semua. Ya itu saya percaya. Itu ada satu cerita yang luar biasa untuk hal yang itu. Tapi memang saya lahir di keluarga papa saya orang Batak, berasal dari Tarutung, Sumatera Utara. Mama saya itu berasal dari Jember, Jawa Timur. Jadi kalau dulu kalau kita kecil-kecil itu pertandingan PSMS lawan Persebaya itu ributnya minta ampun di rumah. Karena ada dua kubu. dan saya ini lahir di keluarga Kristen Protestan. Tapi seingat saya memang kedua orang tua saya itu agak kurang ya mengajarkan hal-hal yang rohani dari kecil.
Dan yang lebih menyedihkan, karena saya tinggal di Pelaju, di komplek Pertamina Pelaju, lingkungan kami itu di daerah itu zaman itu, ya, tahun 70-80-an itu masa-masa kecil remaja saya itu di lingkungan yang cukup keras, lingkungan yang penuh dengan kejahatan, dan saya bertumbuh menjadi seorang anak yang pergaulannya penuh dengan kekerasan, suka dengan hal-hal yang jahat, sampai saya, ya, oleh karena saya percaya kalau saya ingat balik lagi itu semua karena kebaikan Tuhan saja, saya masih bisa mau sekolah sampai melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik di Pertambangan Universitas Sriwijaya. Jadi saya ini pada dasarnya bukanlah langsung jadi hamba Tuhan yang sekolah dari sekolah teologi, ya. Kalau dulu sih kita bilangnya kita ini hamba Tuhan kejadian, bukan keluaran. Tapi puji Tuhan saya oleh karena kemurahan Tuhan saya bisa setelah banyak hal terjadi dalam hidup saya, Tuhan tangkap saya untuk menjadi hambanya. Oke, Pak Pastor, bolehkah cerita sedikit turning point seorang Jeffrey yang tadinya hidup cukup untuk orang di zaman itu sebagai orang yang berdekatan dengan Pertamina, begitu perusahaan itu, ya. Kemudian tiba-tiba sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus itu, turning point, titik baliknya di mana itu? Kalau cerita titik baliknya itu saya ingat sekali, suatu saat tuh saya kena tipes yang kedua kali. Wow. Ya. Waktu semester 1 saya kuliah itu saya kena tipes. Oke. Dan itu kemudian saya sembuh. Tapi di semester 5 saya kena lagi gitu. Oke. Karena saya kan hidupnya nggak teratur, bergadang, terus kehidupan malam, dan suka dengan perkara-perkara kemabukan, pesta pora. Dan saya kena yang kedua kalinya. Dan pada saat itu di semester 4 itu dokternya itu memvonis saya waktu itu. Wow. Kamu ini sudah 2 kali kena tipes. Itu usus kamu udah tipis. Kalau sekali lagi kamu kena, N kamu. Pasti meninggal, dia bilang. Itu waktu saya dengar itu perkataan dokter, saya ingat sekali, itu dokternya itu adalah papanya teman saya, dokter di Pertamina itu papanya teman saya, teman akrab saya. Dan om itu juga orang percaya, orang Kristen. Okay. Dan dia bilang kalau kamu sampai kena lagi, saya pastikan kamu meninggal nanti. Wah, itu saya takut sekali. Itu pertama kali saya baru tahu artinya takut waktu itu. Takut sekali dengan yang namanya kematian. Dan itu terjadi di tahun 1995. Jadi, dan itu menjadi kepikiran saya terus. Kepikiran saya waktu itu. Dan saya ingat sekali, waktu liburan kuliah, adik saya itu kan kuliah di Gunadarma Depok. Terus dia pulang, waktu liburan itu dia pulang ke Pelaju itu, ke rumah. Tapi dia bawa satu teman, itu orang Tionghoa. Temannya itu seniornya dia, baru lulus kuliah. Jadi dia liburan itu selama 1 minggu itu di rumah kami. Dan dia minta sama saya waktu itu, Bang, boleh nggak teman saya ini tidurnya di kamar abang? Wah, itu saya marah besar sama dia waktu itu. Karena saya ini dari kecil, saya juga heran kok adik saya gaulnya sekarang sama orang Tionghoa dalam tanda kutip. Kami itu kan di lingkungan kami itu ada stigma, ya, ada didoktrinasi di Pelaju itu, di lingkungan pergaulan kami yang keras itu, bahwa orang-orang Tionghoa ini sesuatu yang orang yang perlu kita tindas gitu loh. Ya. Perlu kita kerjain gitu loh. Saya ini sama teman-teman saya, kalau Amang Pendeta tahu, di komplek Pertamina itu ada masuknya namanya pintu gereja. Okay. Itu kalau keluar anak-anak sekolah Severius itu, kami sering todongin dulu waktu.
Kami dulu saya sama teman-teman saya dari suku tertentu, ya Amang pasti tahu lah suku apa di sana yang keras-keras itu. Oke. Nah, itu kami sering todongin mereka, mintain uang. Dan dari kecil saya tuh punya stigma yang jahat sekali tentang suku Tionghoa ini. Dan saya bilang sama adik saya, kalau oke lah, tapi kalau sampai dia ngorok di kamar saya tendang dia keluar. Atau yang kedua, kalau dia reselin saya usir dia dari kamar saya nggak mau tahu. Dan apa yang terjadi? Saya tuh heran, 1 minggu itu dia itu tidurnya kayak bayi, nyenyak sekali, nggak ada suara. Terus dia bangun pagi sekali sebelum ada suara yang dari toko sebelah itu. Dan saya dengar, saya pura-pura tidur tapi saya sebenarnya dengar dia sedang berdoa, dan salah satu doanya tuh dia doain saya. Wow. Wah, itu kalau saya ingat itu saya merinding. Wow, yes. Itu merinding saya. Wow. Saya itu merasakan ini orang berbeda. Iya. Ini orang cinta Tuhan. Ini orang ada sesuatu yang spesial sama dia. Ya. Dan sebelum adik saya sama dia pulang ke Jakarta, waktu itu ke Depok, saya ingat sekali itu malam tanggal 15 September tahun 1995. Dia ajak saya ngomong dan dia bilang, dia cuma tanya gini, kalau kamu meninggal nih, kamu kira-kira kamu kemana? Wow, itu dulu benar-benar inti penginjilan tahun 90-an. Betul itu kalimat-kalimat saya itu nggak bisa marah, saya nggak bisa bantah, karena saya tahu jawaban saya cuma satu. Walaupun saya setiap minggu pergi ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu, ya Minggu mungkin kelihatan seperti anak Tuhan, tapi saya tahu Senin sampai Sabtu saya ini anak setan. Dan saya tahu jawaban saya cuma satu, saya pasti masuk neraka. Saya jawab itu sama dia. Saya bilang, kebetulan koko saya terkasih ini waktu pandemi dia berpulang ke rumah bapak. Waduh, itu bagi saya kenangan. Orang benar itu mendatangkan berkat itu luar biasa. Ini kalau Pak Marlon tanya ini nih, saya nih nggak bisa tahan sebenarnya. Cuman saya karena ini siaran langsung, saya mau tahankan diri untuk mengenang kebaikannya. Jadi saya bilang, saya pasti masuk neraka. Dia langsung rangkul saya, dia bilang, itu jawaban kamu. Iya, kamu mau dengar nggak kabar baik? Saya bilang, kabar baik. Apa maksudnya? Kamu ada Alkitab? Masih nyimpan Alkitab? Oh, ada. Pernah baca Yohanes 3 ayat 16? Wow, basically gospel. Iya. Itu ya. Waktu dia ngomong gitu, Pak Pendeta Marlon, saya itu merasa ini orang nanyanya Yohanes 3:16 sebagai orang Batak dari kecil sekolah minggu. Apa itu? Yohanes 3 ayat 16 itu tiap Natal, tiap drama Natal itu selalu diapalin kan? Liturgi rangka hafal di luar kepala, saking di luar kepalanya hilang. Hari-hari biasa hilang dia. Tapi hari itu, ya Pak Pendeta, hari bersejarah bagi saya. Dia suruh saya buka ayat itu dan suruh baca, keluarkan suara. Hari itu saya percaya Roh Kudus bekerja amat dahsyat, luar biasa. Wow. Itu ayat, itu huruf itu kayak loncat dari Alkitab saya. Wow. Kayak betul kalau dibilang firman Tuhan itu kalau kita sungguh-sungguh membacanya dengan kesungguhan, itu Roh Tuhan pakai seperti pedang. Wow. Dia kayak loncat, kayak film animasi gitu. Dia loncat. Itu saya baca dari kata pertama sampai habis. Itu air mata saya mengalir.
Wow, seorang Jeffrey masih anak muda yang hidupnya seperti itu, tiba-tiba bisa nangis pada... Saya bisa nangis. Saya ini anak paling bandel, suka berantem, nggak pernah takut sama siapapun. Dengan orang-orang di Pelaju tuh udah mau pakai senjata apapun, saya pernah dikeroyok 40 orang. Wow. Saya nggak pernah takut karena saya guru karate. Saya dan 2 karate. Wow. Dan saya nggak pernah takut sama orang, dan saya nggak pernah nangis di hadapan orang. Wow. Saya nangis selalu sendirian, menyendiri. Saya nangis kalau saya sedang ngadepin satu masalah atau apa. Tapi hari itu saya bisa nangis di hadapan, saya percaya di hadapan Tuhan dan di hadapan koko saya terkasih yang sudah berpulang ini. Dan saya bilang, itu benar-benar asli karya Tuhan, roh Tuhan, tidak bisa disangka lagi itu. oh nggak bisa. Benar, Nggak bisa. tidak bisa disangka. 100%. Iya, nggak bisa itu. Itu kabar baik. It Ya. is good news. It is a gospel. Itulah Injil itu. Ya. Kekuatan Allah. Saya tahu hari itu Injil betul-betul kekuatan Allah. Betul, betul. Karena saya ini orang paling keras. Adik saya itu duluan bertobat, Pastor. Ya. Itu Pak Marlon. Dia tahun 91 dia duluan bertobat. Waktu dia kuliah pertama masuk di Gunadarma itu, dia dijangkau oleh satu pelayanan. Waktu itu yang melayani itu, kalau Pak Marlon tahu, Bang Edi Leo. Oke. Dari Abalaf Ministry. Tentu tahu. Nah, jadi dia dibaptis, bertobat, dibaptis air waktu itu, dan dia ngalamin Tuhan. Dia tiap bulan dia kirimin saya traktat, dia kirimin saya buku-buku rohani, dia kirimin saya kaset-kaset rohani. Tidak ada satu pun yang saya buka. Itu dia. Semua masih dalam plastik. Waduh. Waktu malam itu saya bertobat, saya dilayani oleh koko saya terkasih itu, ya koko Petrus itu, namanya Petrus. Dan itu bagi saya itu powerful itu orang. Dia injilin saya, dia kasih kabar baik, dia tidak paksa saya, dia cuma bilang, this is a good news. Masih ada kabar baik untuk kamu. Kalaupun kamu tahu kamu pasti ke neraka, tapi Tuhan punya kepastian bahwa kau akan diselamatkan. Wow. Oke, kemudian benar-benar itu memorable lah. Benar-benar itu tidak terlupakan untuk seorang Jeffrey, menjadi jelas sekali turning point, titik balik untuk masuk dalam hidup baru. So, apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana dengan kuliah? Bagaimana tiba-tiba ada panggilan itu? Gimana ceritanya itu? Wah, itu luar biasa itu, Pak Marlon. Saya ingat sekali, saya ini kuliah semester 1 sampai semester 3 itu nilai saya nasakom. Tahu nasakom kan, kalau istilah kita dulu nasakom, nilai 1,78. Saya ingat sekali nilai saya 1,78. Semester 4, kalau saya waktu itu enggak loncat ya. ngalamin vertical leap nilainya, ya. DO saya. Karena di negeri itu sampai semester 4 kalau masih di bawah 2, IPK-nya drop out langsung. Di out. Nah, aneh bin ajaib. Ya. Tuhan itu ya, waktu saya ngambil keputusan bertobat sungguh-sungguh, ya, memberikan hidup saya sama Tuhan. Hal pertama yang Tuhan ubah itu cara saya berpikir berkenaan tentang kuliah saya. Tuhan ubah cara saya belajar. Wow. Biasanya saya belajar ya pas mau ujian, baru sistem SKS. Ya. Sistem kebut semalam. Pas ujian ngeblank, nggak tahu apa-apa lagi karena udah capek kan. Ya. Nah, tapi waktu itu Tuhan kasih hikmat saya belajar. Bagaimana saya belajar? Jadi setiap kali saya mata kuliah apa, hari itu pulang dari kuliah, saya ulangin lagi. Saya baca lagi, saya renungkan lagi. Seperti baca Alkitab. Ya. Seperti itu. Wow. Dan itu waktu ujian justru saya santai. Saya nggak perlu belajar ngotot-ngotot. Itu hikmat betul-betul dari Tuhan. Dan anehnya, waktu saya terima SKS saya itu, nilai saya semester 4, itu nilai saya 3,75. Tiba-tiba naik dia jadi 2,6 kumulatifnya 2,7. Wah. Waktu itu. Nggak jadi DO.
Wow. Dan saya tahu itu Tuhan, itu Roh Kudus yang bekerja. Itu. Akhirnya Pak Jeffrey lulus dari Unsri. Oh, lulus. Puji Tuhan saya lulus. Dan nah itulah waktu saya lulus itu, disitulah saya tahu saya sedang di persimpangan jalan sebenarnya. Betul. Tahun 96 itu. Karena waktu itu 2 minggu sebelum ujian sidang, wah itu ujian terberat hidup saya. 2 minggu sebelum ujian sidang, mama saya yang selalu nemenin saya, bikin susu, doain saya subuh-subuh. Kalau dia lihat saya lagi ngetik skripsi saya, tiba-tiba meninggal. Mendadak aja meninggal. 2 minggu sebelum ujian sidang sarjana. Dan waktu itu saya ingat, seminggu sebelumnya, saya itu mimpi, saya itu beliin mama saya rumah putih besar sekali, di samping rumahnya abangnya dia yang paling tua. Mama saya ini 13 bersaudara, dan dia nomor 2 dari terakhir. Nah, abangnya yang paling tua sedang di ICU waktu itu, sakit jantung. Wah, jadi saya ngomong sama mama saya kan, sambil rangkul-rangkulan, jangan-jangan Om Wari mau dipanggil Tuhan. Ini saya mimpinya gitu. Enggaklah, kata mama saya. Aku senang dengar kamu nanti sudah jadi sarjana pertambangan, kamu kerja di perusahaan asing, kamu bisa berkati mama beli rumah ya. Dia bilang, dia tepok-tepok saya. Iya, Mam, saya janji untuk itu, saya bilang. Nggak taunya om saya seminggu kemudian sadar. Wow. Terus dia pulih. Iya. Nah, 2 minggu kemudian ternyata mama saya yang dipanggil tanpa ada tanda-tanda dia meninggal. Dan itu titik berat, terendah saya untuk mempertanyakan tentang Tuhan waktu itu. Ya. Wow. Sorry. Apa jawaban dalam diri seorang Jeffrey ketika mungkin bertanya, where are you God? Why like this? Kenapa begini? Ya. Apa jawaban yang seorang Jeffrey dapatkan dalam batin dan dalam sanubari seorang Jeffrey Huta Barat? Wah, itu Pak Marlon, itu bagi saya 1 minggu itu seperti apa ya, saya alami itu seperti rasanya itu tercabik-cabik hati saya ini. Saya itu marah, kecewa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya? Tapi pas hari yang ke-7, seminggu kemudian, tiba-tiba saya tanya itu lagi di dalam keheningan saya. Tiba-tiba kayak ada audible gitu ya, suara Roh Tuhan tuh pelan tapi tegas ya. Dia bilang gini, mamamu tuh milik siapa? Jawaban Tuhan cuma begitu. Namamu itu siapa yang punya? Itu saya langsung minta ampun sama Tuhan. Saya langsung bertelut, saya nangis sejadi-jadinya, dan jawaban saya cuma satu. Dia milikmu Tuhan. Dia kepunyaanmu. Engkaulah yang paling berhak atas kehidupan. Dan hari itu tiba-tiba beban saya itu lepas gitu aja. Dan yang anehnya, besoknya saya ketemu pembimbing saya itu, kan seminggu lagi mau ujian. Pembimbing saya itu bilang gini, kamu siap? Saya dengar mamamu kan pas away meninggal. Kamu siap? Kalau nggak siap nanti semester depan juga apa-apa. Tapi saya pastikan saya siap. Saya akan ada di ruangan itu, di ruangan sidang. Karena dosen saya ini, Pak Marlon, salah satu dosen paling senior. Wow. Di tambang itu, sampai waktu itu rektor kami itu Pak Dr. Mahmud Hashim itu satu liting dengan dia. Pak Mahmud aja segan minta ampun sama dosen saya ini, karena satu liting dia. Jadi
Dia bilang, senior saya bilang, Pak Sarmini itu kalau pembimbingnya dia, itu nggak ada yang berani ganggu dosen yang lain. Ya. Terus dia nggak pernah ada di ruangan, jarang dia ada di ruangan kalau lagi ujian. Karena apa? Dia tahu dosen yang lain nggak berani ganggu. Kalau dia dengar ada anak bimbingannya dikerjain sama dosen lain, semester depannya dihajar semua itu yang bimbingan yang lain itu. Nah, dan itu akhirnya mereka pada kasih pertanyaan yang simpel-simpel aja sebenarnya. Ya. Dan anehnya, bener loh dia ngomong, dia ini dosen paling killer. Saya ingat sekali, waktu pertama kali saya kasih draft skripsi saya, pulang dari lapangan, itu dia lempar ke muka saya. Tang! Dia lempar. Apa-apaan ini draft ini katanya. Karena dia memang seperti itu kata senior saya, dia nguji mental. Betul. Dan saya tahu dia itu agak kurang suka sama sukunya kita, orangnya kita. Tapi dengan saya itu teman-teman saya bingung. Kok dia begitu baik ya dengan kamu? Perhatian sekali. Saya percaya itu karena kemurahan Tuhan. Saya itu ujian, tidak ada beban, Pak Manin. Dan saya dapat nilai yang terbaik. Wow. Karena dosen saya itu bilang gini, siapa yang mau tanya, kan ada 5 pengujian. Siapa yang mau tanya, tanyalah. Tapi kalau disaroi anak ini, kamu tahulah. Kan tambah pede gitu. Gimana kalau kita mau siap ditanya skripsi kita, kan dosen kita, pembimbing kita, bela kita tuh kayaknya tuh bela habis-habisan gitu loh. Nah, saya percaya itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan. Sampai saat ini saya salah satu orang yang sangat respect sama beliau. Wow. Pak Jeffrey, oke, Pastor. Oke, kita selesaikan itu dan kemudian bagaimana tiba-tiba seorang Jeffrey memahami panggilan Tuhan untuk full di pekerjaan Tuhan itu, bagaimana kisah atau cerita di balik itu? Nah, ini saya ingat waktu itu selesai dari saya di wisuda, saya ke Jakarta, saya coba bekerja. Dan saya bekerja diterima di salah satu perusahaan perusahaan Singapura yang ada di Jakarta. Dan saya sempat kerja itu 2 tahun di situ. Nah, sepanjang perjalanan saya dari Depok ke Kuningan, daerah Kuningan karena saya itu, setiap hari itu saya sering, kalau di bus itu saya perhatiin anak sekolah tawuran, orang di jalan itu kayak orang nggak ada harapan gitu. Di situ Tuhan banyak berbicara sebenarnya. Dengan kehidupan saya sendiri secara pribadi. Dan saya ingat setelah 2 tahun saya kerja itu, tiba-tiba ada satu kesempatan saya bisa ikutin tes di salah satu BUMN di Jakarta itu, di kantor pusatnya. Waktu itu sudah selesai semua tes, sudah diukur baju untuk baju dinas, dan kami dulu. Jadi 5 orang akan duluan ke lapangan. Itu saya ingat di penempatan kami di tambang bawah tanah underground di Pongkor Bogor, tambang emas. Jadi 5 duluan masuk. Jadi kami nunggu minggu depan gilirannya saya. 5 engineer masuk dulu, engineer yang baru. Dan Pak Marlon tahu nggak? Besoknya kita dengar itu tambang bawah tanah Pongkor Bogor kolaps. Untuk 5 engineer yang pertama masuk habis. Itu terkubur. Saya di situ kesempatan kedua. Itu sebenarnya saya sedang juga di satu kesempatan saya tuh ada hamba Tuhan yang doain saya sebenarnya dari Filipina. Dia bilang kamu dalam dia doain saya dalam bahasa Inggris, tapi terjemahannya kira-kira gini. Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk menjadi hambanya dan dia akan bawa kamu kembali ke hometown kamu. Wow. Nah itu di persimpangan, saya juga di persimpangan itu antara kalau ini saya keterima berarti ya Tuhan, berarti saya akan kerja kan. Saya bilang Tuhan kasih saya tanda. Nah tandanya itu tuh. Wow. Oh saya nangis di situ, saya nangis lagi. Wow. Saya nangis lagi. Saya pikir Tuhan kalau saya
duluan yang 5 itu, aduh selesai hidup saya. Ya, ya. Dan disitulah saya tahu saya dipanggil Tuhan untuk melayani Dia sepenuh waktu. Jadi saya langsung menyatakan pengunduran diri saya untuk bekerja di sana. Lalu saya sekolah lagi, sekolah teologi di Wagner Leadership Institute. Oke. Itu Peter Wagner punya sekolah. Ya, beliau itu dari Fuller kan sebenarnya, tapi dia buka sekolah teologi sendiri. Dan saya ngikutin itu, dan saya tahu pasti bahwa memang saya dipanggil untuk kembali ke hometown saya. Karena apa? Saya dapat mimpi. Ya. Tuhan Yesus bawa saya melayang gitu ke atas jembatan Ampera. Wah, itu terus dia suruh lihat ke arah seberang ulu. Wow. Tinggal balik badan ke seberang ulu. Saya lihat kan, itu semua rumah ibadah. Mau gereja, kelenteng, wihara, masjid, semua orang sedang menangis dan mengatakan, Tuhan ampuni aku, ampuni kami Tuhan. Itu Tuhan lagi datang itu, dia ajak saya lihat. Tuh, lihat. Orang-orang yang akan binasa dia. Tidak peduli dari latar belakang apa. Tapi satu kali Tuhan bilang, coba kau lihat ke arah seberang ilir. Saya lihat ke arah seberang ilir. Ada ribuan bahkan jutaan orang sedang pegang palem ya. Ya. Kalau di Wahyu itu sedang melambai-lambaikan dan mengatakan Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagi Sang Raja. Saya langsung berkelut di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku rindu sebanyak orang akan datang kepadamu. Ini aku Tuhan. Pastor, setelah akhirnya penglihatan itulah, saya katakan penglihatan apapun bentuknya, atau vision lah, yang dikasih Tuhan untuk melihat kota Palembang. Langsung diputuskan untuk hijrah ke Palembang? Ya, waktu itu saya belum ambil keputusan waktu itu sekitar tahun 2000 ya. Nah, saya waktu itu masih bargaining lah sama Tuhan. Tuhan kalau boleh adik-adikku, kan saya 5 bersaudara, saya anak paling tua, dan ada latar belakangnya karena papa saya waktu mama saya meninggal itu 2 tahun kemudian dia menikah dengan orang yang tidak percaya. Oke. Dan dia pindah keyakinan. Wah, itu pergumulan tambah berat lagi. Berat sekali. Kami berdoa dan saya ingat sekali papa saya itu ambil pensiun dini, terus dia nggak ngurusin lagi adik-adik saya 3 orang. Wow. Saya sama adik saya nomor 2, karena kami bekerja waktu itu, kami bertekad untuk kuliahkan adik-adik kami sampai selesai. Wow. Saya malah waktu itu berpikir untuk tidak menikah sebenarnya. Ya, kepikiran ke situ. Ya. Tapi saya ingat waktu itu Tuhan. Iya. Tapi Tuhan bilang, tidak, ini waktunya kamu ambil keputusan untuk berkeluarga. Karena aku mau pakai kamu dan seisi rumahmu untuk melayani. Nah, itu tahun 2001 akhirnya saya menikah sama Ibu Irma, Irmawati Ginting, dan disitulah kami akhirnya diutus dari gereja lokal kami di Depok untuk merintis jemaat di Palembang. Wah, itu saya dapat satu ayat yang sangat menggentarkan saya waktu itu. Wow. Di Yohanes 4 ayat 44, gampang ingatnya. Ya. Yohanes 4 ayat 44. Yesus kan bersaksi kan. Betul. Bahwa seorang nabi tidak akan dihormati di negerinya sendiri. Di daerahnya dewe. Siap-siap. Saya ngawalin pelayanan saya ke kampus Unsri. Karena saya alumni situ, saya jangkauannya mahasiswa waktu itu. Saya ingat sekali, saya ketemu dengan banyak teman-teman pertama kali pelayanan itu ya almarhum Kak Tio, Tio Damra, terus Pak Cornelius. Itu orang-orang yang pelayanan mahasiswa kan, dan puji Tuhan selama 21 tahun pelayanan ternyata Tuhan menyertai. Wah. Pastor, tentu orang di Palembang juga tahu gereja Pastor City Blessing telah berjuang, tapi ada perkembangan yang signifikan. Dan baru-baru ini Pastor
terpilih oleh semua peserta musyawarah persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili untuk menjadi ketua PGLI. Dan begitu ditekankan bahwa organisasi ini semata-mata benar-benar untuk membawa atau menyemangati gereja-gereja dan lembaga Injili untuk membawa Injil, untuk memberitakan Injil. Bagi seorang pastor, apa sih makna menjadi ketua PGLII bagi seorang pastor? Ini pertanyaan yang dalam ya. karena saya tahu moto PGLII kan cukup luar biasa ya. Kita dipanggil untuk bersekutu dan memberitakan Injil. Dan itu satu, bagi saya pribadi, itu merupakan amanat ya. Beban yang dari Tuhan dan sekaligus kepercayaan yang dari Tuhan dan rekan-rekan hamba Tuhan yang telah memberikan suaranya untuk memilih saya. Dan saya tahu tentunya tugas dan tanggung jawab ini tidak bisa saya lakukan sendirian, tidak bisa. Saya percaya seperti moto kita dipanggil untuk bersekutu, tentunya kita perlu fellowship. Ya, kalau saya ingat saya ini penyuka film-filmnya J.R.R. Tolkien dan C.S. Lewis ya. itu ada Fellowship of the Ring katanya. Ya. Itu waktu melawan kuasa gelap itu, Mordor itu, ada persekutuan antara raja-raja manusia, raja elf. Dan itu kan sebenarnya gambaran bagaimana umat Tuhan seharusnya punya persatuan, kesatuan nanti gitu loh, untuk melawan kuasa gelap ini. Dan saya tahu PGLII walaupun secara sinodal kami juga ada di satu aras yang lain, tapi bagi saya pribadi di gereja lokal di Palembang, saya lebih banyak aktif di PGLII dan saya melihat bagaimana rekan-rekan sekerja saya di PGLII ini, khususnya di Sumatera Selatan, adalah orang-orang yang saya bilang orang-orang yang cukup tangguh ya. Yes. Di dalam pelayanan dan tantangan pelayanannya yang tidak mudah. Bahkan gereja-gerejanya pun tidaklah gereja-gereja yang cukup besar, signifikan besar. Tapi karena gereja-gereja besar itu lebih aktif di aras yang lain ya. Betul ya. Tapi bagi saya, teman-teman yang aktif ini adalah pejuang-pejuang Kristus ya, yang nggak kenal kata menyerah gitu. Dan bagi saya berfellowship dengan mereka, bersekutu dengan mereka untuk memberitakan Injil itu menjadi suatu kehormatan bagi saya. Jadi saya yakin kalau Tuhan yang memberi tanggung jawab ini untuk dikerjakan, saya percaya Tuhan juga yang akan memberikan saya kekuatan, hikmat, amin, penyediaannya, dan beban dan tanggung jawab ini bagi saya adalah berkat dari Tuhan. Amin, amin. Itu yang pertama. Amsal 28:20 katakan gini. Ya. Orang yang dapat dipercaya, saya sering kali ngajarin jemaat, orang yang dapat dipercaya, mendapat. Saya bilang sama jemaat, jangan baca cepat-cepat, banyak berkat. Panjangin suaramu, banyak. sampai ujung berkat. Nah, saya percaya kedewasaan seorang hamba Tuhan bukan dilihat seberapa lama dia sudah melayani, tapi seberapa besar dia berani mengambil tanggung jawab di dalam panggilan Tuhan. Itu bagi saya, Pak Marlon. Jadi saya berharap Pak Marlon juga sebagai rekan sekerja saya di PGLII dan juga teman-teman yang lain, mari kita bersama-sama di dalam persekutuan ini tidak henti-hentinya terus memberitakan Injil, good news, gospel yang adalah kekuatan. Itu, saya mau tanya itu di situ, Pak Jeff. Bapak turning point-nya begitu merasakan. Tadi Bapak katakan seperti apa yang didefinisikan oleh Paulus. Injil itu adalah kekuatan Allah, kekuatan spiritual mampu mengubah seorang Jeffrey. Bagaimana tekad seorang Pastor Jeffrey Huta Barat untuk Injil di Kota Palembang? Oh, kalau bagi saya seorang hamba Tuhan yang atau gereja atau lembaga misi
sudah menjadi kendor untuk memberitakan Injil, berarti dia sudah kehilangan panggilan amanat agung itu. Kehilangan apa ya? Ruh atau pengikutnya, kehilangan jiwanya. Betul. Dan bagi saya memberitakan Injil it is a privilege, ya. Kehormatan bagi kita. Betul. Karena kita sedang menyatakan kuasa Tuhan. Itu tadi yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan. Bukan hanya kuasa Tuhan yang mengadakan tanda dan mujizat. Yes. Tapi kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang dibilang. Ya. Itu bagi saya. Jadi saya percaya kalau saya diberikan mandat ini, amanat ini untuk jadi pimpinan wilayah, kan kita tidak lagi pakai sistem ketua katanya. Ketua cuma satu, ketua umum, pimpinan wilayah. Ya. Jadi saya meyakini tugas dan tanggung jawab saya dan teman-teman yang ada di kepengurusan yang sekarang ini tentunya tidaklah menjadi lebih mudah dengan tantangan zaman dan setelah masa pandemi COVID-19 ini. Tapi juga saya percaya di setiap masa ada orangnya dan di setiap orang ada masanya untuk mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Ya, itu ya. Ini waktunya bagi seorang pastor untuk berbuat, mengumandangkan lagi Injil yang pernah dirasa, yang pernah pastor nikmati, menjadi juga kenikmatan atau dinikmati oleh banyak orang. Pastor Jeffrey, kalau berbicara kasih karunia Tuhan, tentu pastor, wow, sepanjang berapa jam ini nggak selesai bercerita kasih karunia Tuhan. Ya. Kasih, bolehkah semacam closing statement seorang pastor Jeffrey, kasih karunia atau apa yang mau pastor sampaikan pada kesempatan ini untuk banyak orang, terserah dari hidup seorang pastor atau tentang Injil atau apa saja yang dipikiran oleh seorang pastor untuk menutup pertemuan kita ini. Ada satu statement di Injil Yohanes itu yang sampai hari ini menjadi setiap kali saya beritakan Injil, saya akan katakan itu sama orang yang saya beritakan Injil, bahwa hukum Taurat diberikan kepada Musa. Tapi kasih karunia Allah datang, datang dibilang. Bukan hanya diberikan, dia yang datang untuk kita. Wow. Kasih karunia Allah bukan bercerita tentang sesuatu, tapi tentang dia. Iya. Yesus Kristus yang adalah sang kasih karunia itu. Ya, bagi saya pengalaman terbesar saya adalah ketika saya tahu bahwa Yesus Kristus itulah sang kasih karunia itu. Itu bukan metode. Itu bukan sekadar pengetahuan kebenaran tentang pengajaran kasih karunia, tapi itu tentang dia dan apa yang ada di dalam dia. Dan saya melihat melalui kasih karunia-Nya hari-hari ini, keluarga besar kami ini tidak semuanya tadinya dari orang percaya. Ada orang dari sebelah juga. Karena opa saya, dari mama saya itu orang dari orang Minang. Tapi satu persatu hari ini keluarga kami yang tadinya tidak percaya Tuhan mengalami kasih karunia Tuhan dan mereka melihat bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan itulah, Yesus itulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itulah pengalaman saya. Bagi saya, Pak Marlon, tidak ada yang lebih berharga sebagai seorang hamba Tuhan selain melihat satu jiwa bertobat. Saya selalu bilang sama jemaat, kalau bisa achieve apapun di dunia ini, harta, kekayaan, jabatan, apapun, tidak akan buat surga bersukacita. Tapi waktu kau menangkan satu jiwa bagi Tuhan, kau menyampaikan kabar baik tentang kasih karunia-Nya dan orang menerimanya, kau harus percaya. Alkitab mengatakan seisi surga akan bersukacita. Itu bagi saya, itulah pernyataan terhebat tentang kasih karunia Tuhan. Wow.
benar-benar bergetar. Saya saja juga ikut pemberi, tetapi ketika berbicara tentang dia itu menggetarkan jiwa. Oh, Menggetarkan jiwa. always menggetarkan. Terima kasih Pastor. Pastor Sama-sama Pak sangat Marlon. bukan hanya capable, tapi benar-benar layak untuk berbicara mengenai kasih Tuhan Yesus kepada dunia ini. Melalui apa saja. Sama-sama Pak. Pada kesempatan ini melalui channel kami, di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan, dan di program kami Miracle, karena memang hidup Pak Jeffrey ada miracle. Bukan hanya masa lalu, kini dan akan datang senantiasa ada miracle, karena bersama si kasih karunia itu. Yes. Tadi katanya banyak. Guys. Harus dipanjangin itu Pak Marlon. Banyak. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, di channel kami, di program Miracle, ikuti acara-acara kami selanjutnya. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.